Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita melanjutkan membaca dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jamal Asy-Syafi'i Al-Kinani rahimahullah taala yang wafat tahun 733 Hijriah. Dan kita masih melanjutkan bagian yang terakhir dari kitab ini. Kita melanjutkan bab yang terakhir dari kitab ini, yaitu bab tentang adab-adab ketika kita tinggal di tempat madrasah atau di ma'had atau yang semisalnya, kita harus menginap di situ. Dan pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas sampai pada bagian yang ke-7. Insyaallah sekarang kita masuki bagian yang ke-8 dari bab yang terakhir. Bagian yang ke-9 ya. Insyaallah sekarang kita memasuki bagian yang ke-9. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasih jannatihi Allahumma amin. At-tasi'u, adab yang ke-9. Qala an la yattakhidha, hendaknya tidak menjadikan babal madrasati, pintu ma'had atau pintu madrasah, majlisan, sebagai tempat duduk. Bal la yajlisu fihi, bahkan juga tidak boleh duduk padanya. Idza amkana, ketika memungkinkan, illa lihajatin, kecuali kalau ada kebutuhan. Ya, kenapa? Karena memang ya pintu tempatnya orang keluar masuk, sehingga itu bisa jadi mengganggu orang yang akan memasuki ma'had tersebut atau madrasah. Au fi nudratin, ya, atau dalam hal-hal yang yang sangat jarang, ya, mungkin sekali dua kali tidak masalah. Liqaudin, karena ada satu suatu kebutuhan, ya. Di nuskhah ada yang menyebutkan qabd, ada yang menyebutkan dengan liqabd, gitu ya. Intinya adalah adanya satu kebutuhan, audi kisadrin, atau ketika ketika menyempitnya hati. Wala fi dihlizal mahduk, dan juga tidak di di dihliz. Dihliz itu pintu yang kecil gitu. Ya, al-mahduk, ya, yang terbuka, ya, ila thari, ke arah jalan. Ya, mungkin di ma'had ada pintu-pintu kecil yang mengarah langsung ke jalan, maka hanya juga tidak duduk di sana karena itu tempat lalu langnya manusia. Faqad nuhiya 'anil julusi, sungguh telah dilarang untuk duduk alal turuqat, di jalan-jalan. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, iya kumbal julusa fi turuqat, ya, janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan, ya. Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Wa hadza minha au fi ma'naha, dan duduk di pintu itu juga termasuk bagian dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di jalan atau di pinggir jalan. La siyama, lebih lagi in kana, jika orang tersebut mimman yustahya minhu, termasuk orang-orang yang banyak, atau termasuk orang yang dihormati, atau mungkin orang akan malu ketika bertemu dengannya. Atau mimman huwa fi mahalli tuhmatin, dia berada pada kondisi
akan menumbuhkan prasangka ulabin atau permainan. Dan bisa jadi orang akan menyangka dia akan kabur atau yang semisalnya. Wali annaha, dan karena hal tersebut ya fi madhinnati dukhulin ya, pada tempat masuknya orang fafihi ya, madhinnatu dukhuli faqihin ya, tempat masuknya orang yang faqih, orang yang alim bi ta'amihi, dengan membawa makanannya, wa hajatihi, dan juga makan dan hajatnya. Farubba mustahya, maka bisa jadi orang yang alim yang ingin masuk itu malu minal jalisi, dari orang yang duduk di situ. Au takallafa, atau membebani salamahu ya, untuk menyalaminya alaihim, atas mereka. Wa fi madhinnati dukhuli nisa'in, dan juga tempat masuknya perempuan juga. Min nisa'i man yata'allaqa bil madrasah, dari perempuan atau dari para istri orang-orang yang tinggal di dalam madrasah tersebut ya. Wa yashukku alaihi dzalika, sehingga hal tersebut akan menjadi menyusahkan mereka, wa yu'dhihi, dan juga mengganggunya. Wali anna fi dzalika, dan juga karena hal tersebut batalatan wa tabadzulan ya, termasuk suatu hal yang sia-sia dan suatu hal yang hanya tidak dikerjakan. Intinya adalah bahwasanya termasuk adab ketika kita tinggal di madrasah, jangan kita duduk-duduk di pintu ya, pintu manapun, entah itu pintu kamar ataupun pintu madrasah, mahat, pintu utama, atau mungkin pintu samping atau pintu belakang ya. Kenapa? Karena itu tempat lalu langnya orang ya, orang akan risih dengan hal tersebut. Wala yukthiru tamasyi fi sahatil madrasah batalan min ghairi hajatin, dan janganlah memperbanyak ya berjalan-jalan ya, riwa-riwi gitu ya di halaman madrasah ya, batalan min ghairi hajatin ya, tanpa ada urusan. Yang penting ya, yang itu seperti menunjukkan orang pengangguran, itu batalan, menunjukkan orang yang pengangguran. Ila rahatin aw riyadatin ya, tanpa ada kebutuhan untuk istirahat atau untuk olahraga, au intidhari ahadin, atau mungkin untuk menunggu seorang. Kalau nggak ada kebutuhan, maka jangan kita ya riwa-riwi seperti orang yang nganggur saja gitu kan. Tidak layak bagi seorang santri penuntut ilmu itu menampakkan dirinya sebagai orang yang pengangguran, tidak layak. Wa yuqallilul khuruja, dan juga meminimalisir dia keluar, wa dukhula, ataupun masuk, ma amkanahu, sebisa mungkin. Ya, tidak perlu keluar masuk ya. Kalau tidak ada kebutuhan, tidak perlu kita keluar masuk daripada madrasah. Wa yusallimu ala man fil babi, dan mengucap salam atas orang yang mungkin duduk di atau ada di pintu tersebut, mungkin ada satpam atau apa. Idza marra bihi, ketika melewatinya. Maka ini termasuk juga adab adalah kita tidak menunjukkan sikap kita seperti orang yang nganggur, tidak ada kerjaan sama sekali ketika berada di madrasah. Kemudian beliau mengatakan qala wala yadkhulu miyadha'ataha, dan tidak masuk ke dalam miyadha'ah. Miyadha'ah adalah tempat wudu ya, al-amah, yang umum, inda ziham, ketika ramai orang, minal amati, dari keumuman manusia, illa, kecuali li daruratin, dalam kondisi darurat, lima fihi minat tabadzul, karena dalamnya ada sisi dia ikut untuk beramai-ramai di situ, wa yata'anna indahu ya, dan dia juga ikut berdesak-desaan ya, antri di sana ya, dalam artian ya dia mungkin bisa untuk di kamar. Kalau misalkan ada masjid umum di situ, maka tidak perlu ketika sudah ramai orang ya, mungkin dia bisa ngambil cari yang tempat yang mungkin sepi, tidak ikut juga berdesak-desaan. Wa yatrukul baba, dan mengetok pintu, in kana mardudan ya, ketika pintu itu tertutup, tarqan khafifan salasan ya, dengan 3 kali ketukan yang ringan, summa yaftahuhu bita'annin, kemudian dia membukanya dengan lembut gitu ya. Jadi kalau misalkan pas di kamar mandi ya, maka hendaknya sebelum masuk, maka mungkin diketok dulu, barangkali ada orang di dalamnya gitu.
Kemudian setelah itu membukanya pelan-pelan supaya tidak kaget kalau misalkan memang benar ada orang. Wala yastajmiru bil haiti fayunajjisuhu, ya, dan juga tidak istismar, apa namanya istilahnya, istinja gitu ya, tidak istinja ya dengan tembok sehingga bisa menajisi tembok itu, ya. Jangan apa namanya istinja dengan tembok, ya, mungkin kotorannya diusap-usap ke tembok karena nanti bisa menajisi tembok tersebut. Wala yamsahu yadahu almutanajjisah, wala yumsihu yadahu almutanajjisata, dan tidak mengusapkan tangannya yang najis bil haiti aidan, mengusapkan di tembok. Kenapa? Karena ya bisa jadi nanti mengotori atau membuat temboknya najis gitu ya. Tangannya najis jangan diusap-usap tembok gitu. Terus kemana ya? Ke tanah. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan hal tersebut dalam mandi besarnya. Dan kemudian ada yang berikutnya al-ashiru yang ke 10. Al-ashiru qala an la yanzura fi baiti ahadin, hendaknya tidak melihat ke rumah seorang fi mururihi, ketika dalam perjalanannya, min syukukil babi, ya, dari celah-celah pintu, wa nahwi atau yang semisalnya. Jangan ngintip gitu maksudnya. Jangan ngintip ke rumah orang atau yang kemana gitu ya. Wala yaltafitu ilaihi, dan jangan menoleh ke rumah orang gitu ya. Idza kana maftuhan, ketika rumahnya terbuka. Jadi kalau misalnya kita jalan, ya mungkin kita melihat rumah orang di samping-samping, maka jangan kita melihat gitu ya. Itu adab yang tidak bagus kata beliau. Bagi seorang santri, mungkin kita mau masuk ke mahat, kemudian mungkin pas di perjalanan ada rumah orang, maka jangan kita melihat-lihat itu. Karena mungkin saja ada sesuatu yang tidak diinginkan dilihat oleh pemilik rumah. Wa in sallama, dan jika si pemilik rumah itu mungkin di luar kemudian mengucap salam, maka kita balas salam. Wa huwa marun, dalam kondisi dia sedang berjalan, min ghairi iltifatin, tanpa menoleh ya. Tanpa menoleh. Wala yakthirul isyarata, dan tidak memperbanyak isyarat ila taqati, ya, ke ke ya, semacam tempat-tempat gitu ya, bilik-bilik atau yang semisalnya ya, tidak berisyarat dengan melirikkan mata atau apa. La siyama, terlebih lagi in kana fihinna, jika di daerah-daerah tadi atau bilik-bilik tadi nisaun, ada para wanita, ya, maka tidak boleh ya. Kenapa? Karena itu termasuk hal yang tidak bagus ya, hubungan antara ajnabi dan ajnabiyah, hendaknya tetap berusaha dijaga. Wala yarfa'u sautahu, dan tidak mengangkat suaranya jiddan, dengan keras, fi takrarin, dalam mengulang pelajaran, au nida'i ahadin, atau memanggil orang, au bahthin, atau ketika ngobrol berdiskusi. Ya, jangan terlalu keras-keras ya, suaranya biasa saja, standar, supaya tidak mengganggu orang lain. Karena kita sekarang konteksnya berada di tempat umum, maksudnya ya tempat banyak orang gitu ya, bukan tempat pribadi kita. Wala yushawwisu ala ghairihi, dan tidak mengganggu atas lainnya ya, dengan ucapan kita tadi, dengan suara keras kita. Bal yakhfidhuhu, akan tapi kita rendahkan suara, ma'amkanahu, yang memungkinkan untuk kita, mutlaqan, secara mutlak. La siyama, terlebih lagi bihuduril musallin, ketika ada orang sholat, kemudian kita sedang berdiskusi, berbincang atau memanggil atau apa, maka kita rendahkan suara. Ahuduri ahli dars, atau datangnya orang-orang yang sedang mau masuk sebuah pelajaran, misalkan ada kelas lain mau masuk pelajaran, maka jangan kita keras-keras suaranya. Wa yatahaffadhu min syiddati waq'il qabqa', ya. Dan hendaknya menjaga diri dari buruknya ya, suara yang keras gitu ya, atau yang semisalnya. Wal unf, dan juga suatu yang keras fi iglaqil babi, dalam menutup pintu gitu ya.
Jadi jangan kita menyuarakan dengan suara-suara yang keras dengan benda-benda yang ada gitu ya. Wa iz'ajil masyi fil khuruji wa dukhul, dan mengganggu ya orang yang sedang berjalan ketika dia mau keluar atau mau masuk. Wasu'udi wan nuzul, ataupun mau naik ataupun mau turun. Ya. Jadi kita tidak boleh usil gitu ya, jahil pada orang lain. Wa tarkiba bil madrasati bisyiddatin, atau dengan mengetuk pintu madrasah dengan keras, maka tidak dianjurkan. Ya, dengan apa? Kalau mau mengetuk pintu dengan lembut, la yahtaju ilaiha, yang tidak dibutuhkan untuk mengetuk pintu dengan keras. Wanita aman bi'a'lal madrasah, ataupun memanggil orang yang berada di madrasah yang atas, misalkan min aswaliha, sedangkan dia berada di bawah. Illa, kecuali an yakuna bi sautin mu'tadilin indal hajah, kecuali dengan suara yang normal ketika memang dibutuhkan. Jadi tidak terlalu berteriak-teriak yang berlebihan. Karena apa? Karena teriak-teriak berlebihan itu adalah sebuah sifat yang bodoh gitu ya. Sifat yang kurang baik gitu ya. Itu sifat orang-orang pasar gitu ya. Yang tidak layak bagi seorang santri memiliki sifat semacam itu. Kemudian beliau mengatakan qala wa idza kanatil madrasatu maksyufatan ila tariqi saliki min babin aw syubakin, ya. Dan jika apabila madrasah itu terbuka, ya, jadi dia nggak ada gerbangnya, nggak ada ininya gitu ya, ya dia terbuka begitu saja, langsung ke jalan, ya, dari satu pintu atau dari sebuah syubak itu ya, mungkin semacam pintu yang kecil atau mungkin jendela gitu ya. Tahfadhu fiha minat tajarrudi anithiyab, maka hendaknya kita menjaga diri supaya tidak membuka baju, membuka pakaian. Karena orang yang akan lewat akan melihat kita. Orang yang akan lewat akan melihat apa? Melihat kita. Ketika kita langsung mengarah, mungkin asrama kita ada jendelanya yang langsung mengarah ke jalan yang tidak bisa ditutup barangkali. Maka jangan kita membuka pakaian kita. Wa kashfir ra'si tawili min ghairi hajatin, atau membuka membuka kepala ya. Membuka penutup kepala kita, atau mungkin membuka jendela tadi dengan lebar selebar-lebarnya tanpa ada kebutuhan. Maka hendaknya kita menjaga hal tersebut. Wa yatajannabu, dan menjauhi mayu'abu, sesuatu yang dicela, kal akli masyan, seperti makan dengan berjalan, wal kalamil hazli, atau ucapan-ucapan guyonan-guyonan yang berlebihan, ghaliban, ya, secara berlebihan, wal basti bil fi'li, ya, wa farti tamatti, ya, terus juga berlebihan dalam perbuatan, ya, kemudian juga berlebihan dalam perilaku, ya, wa tamayuli 'alal janabi wal qafa, ya, atau mungkin goyang-goyang gitu ya ke arah samping, ya, mungkin ke arah belakang gitu ya. Wadhahikil fahish, atau tertawa yang buruk, yang berlebihan, bil qahqahati, dengan terbahak-bahak misalkan. Wala yas'udu ila satahiha, dan juga tidak naik ke ke atas madrasah al musyrif, yang langsung mengarah ke arah jalan, min ghairi hajatin aw dharirah, tanpa adanya hajat, kebutuhan ataupun kedaulatan. Maka ini hal-hal yang hendaknya dijaga bagi seorang santri ketika berada di sebuah madrasah atau ma'had. Kemudian yang terakhir dari pembahasan kitab ini adalah yang ke-11. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-hadi asyar, yang ke-11, an yataqaddama 'alal mudarrisi, hendaknya mendahului gurunya fi huduri maudhi'id dars, dalam hadir di tempat pelajaran. Maka jangan sampai membuat guru itu menunggu, itu termasuk adab yang buruk. Hendaknya santri hadir dulu sebelum gurunya. Wala ta'akhir ila ba'da julusihi, dan jangan sampai telat hingga gurunya sudah duduk baru dia datang.
wa julusil jama'ati, dan juga sudah jujur para jamaah, fayukallifuhumul mu'tada minal qiyami wa raddis salam, sehingga dia yang baru datang membuat mereka harus apa? Harus berdiri, harus bergeser atau misalnya, dan juga untuk menjawab salam kita. Maka jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Wa rubbama fihi ma'dzurun, dan bisa jadi di antara mereka ada orang yang diberikan udzur, fayajidu fi nafsihi minhu, ya, sehingga dia mendapatkan rasa benci pada orang tersebut gitu ya. Wala ya'rifu udzurahu, sedangkan dia tidak mengetahui udzurnya. Ya, maka hendaknya ya intinya adalah kita kita berusaha lah untuk datang dengan cepat gitu. Kadang mungkin kita ada udzur memang, cuma karena mungkin orang kan nggak semua tahu udzur kita, sehingga orang bisa jadi kan benci kita, ya. Karena wah ini kok telat terus gitu, atau yang lainnya. Waqad qala salafu, dan para ulama salaf mengatakan minal adabi ma'al mudarris, termasuk ada bersama guru, an yantadhirahu al fuqaha'u wa la yantadhiruhum. Hendaknya santrinya itu yang menunggu, ya. Orang-orang faqih yang ingin belajar padanya, hendaknya itu yang menunggu. Ya, bukan guru menunggu mereka, gitu ya. Bukan guru menunggu santrinya. Ini yang kadang sering terbalik ya, yang terjadi. Kadang santrinya telat gitu ya, gurunya sudah datang. Ya, Allah musta'an. Wa in bagi an yata'addab, dan hendaknya juga beradab seorang santri fi hudhurid darsi, dalam menghadiri pelajaran, bi'an yahduruhu au bi'an yahdurahu ala ahsanil hayat, di mana dia datang dalam pelajaran gurunya dalam kondisi yang paling bagus, ya, wa akmalit taharat, dan dalam kesucian yang paling sempurna. Wa kana Syekh Abu Amr, dan Syekh Abu Amr yaqta'u man yahduru minal fuqahi darsa, ya, muhaffifan bi ghairi imamatin atau muhaffafan bi ghairi imamah. Syekh Abu Amr rahimahullah taala, beliau akan memotong pelajaran ketika ada orang yang datang di pelajarannya tanpa muhaffafan itu terbuka gitu ya kepalanya, tanpa menggunakan imamah, tanpa menggunakan sorbannya, au mufakkaka azraril farjiyah, atau terbuka kancing bajunya, ya, terbuka kancing bajunya. Maka Syekh Abu Amr akan memotong pelajarannya tersebut, ya, dan menasihati orang tersebut gitu ya, tidak layak hadir di majelis ilmu dalam kondisi macam itu. Karena kalau misalkan terbuka kepalanya atau terbuka anjingnya, itu menunjukkan dia nggak siap gitu loh untuk hadir di majelis gitu. Wa yahsinu julusahu, dan memperbagus ya duduknya, posisi duduknya, wastima'ahu, dan juga mendengarnya, wa iradahu, dan keinginannya untuk mendapatkan ilmu, wa jawabahu, juga jawabannya ketika ditanya mungkin, wa kalamahu, ucapannya, wa khitabahu, dan juga bincangnya. Wala yastaftihul qira'ata wa ta'awudz qabla al-mudarris, dan jangan memulai membaca atau membaca Al-Qur'an atau mungkin berta'awudz sebelum gurunya. Wa idza da'al mudarrisu, dan apabila guru memanggil fi awwalid dars lil hadirin, di awal pelajaran terhadap para orang yang hadir, alal adati, ya, sesuai kebiasaan gurunya, ajabahul hadirun bidu'a ilahu aidan, ya, maka orang yang hadir juga mendoakan guru tersebut. Idza da'a di sini berarti mendoakan, ya. Apabila sudah menjadi kebiasaan gurunya dia mendoakan yang hadir, maka hendaknya yang hadir juga mendoakan gurunya. Ya, jadi berbalas doa. Wa kana ba'du akabiri masyayikhi, kata Syekh Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jamaah, beliau mengatakan, sebagian pembesar dari guru-guru saya, az-zuhadil a'lam, orang-orang zuhud lagi memiliki ilmu, ya, yazburu dzalika, mereka mencela orang yang meninggalkan hal tersebut, wa yughallidu alaihi, dan juga keras dalam celaan itu. Jadi beliau menyampaikan bahwa sebagian guru ada yang ada yang mendoakan namun tidak dibalas doa oleh yang didoakan tersebut, maka ini adalah adab yang buruk. Termasuk adab ketika ada orang mendoakan kebaikan, maka kita mendoakan balik gitu. Misalkan yang ringan saja, misalkan jazakallahu khairan. Ya, misalkan kita dikatakan oleh gurunya barakallahu fik ya bunai, maka kita balas fikum barakallahu syekhna gitu.
Jadi paling nggak ada balasan gitu ya. Beliau mengatakan qala wa yatahaffadhu minan naumi wan nu'asi wal hadithi wad dhahiki wa ghairi dzalik, dan hendaknya menjaga diri dari tidak tidur, tidak ngantuk, tidak berbicara, tidak tertawa dan lain sebagainya. Mimma taqaddama fi adabil mu'ta'allim, dari apa yang sudah berlalu di adab seorang santri yang sudah dijelaskan panjang lebar. Wala yatakallamu baina darsaini, dan tidak berbicara di antara dua pelajaran. Idza khatamal mudarrisul awwala idza khatamal mudarrisul awwali, ketika guru yang pertama sudah menutup pelajarannya. Ya, kemudian ganti pelajaran berikutnya, maka jangan apa? Jangan ngobrol yang berlebihan. Biqaulihi, ketika menutup dengan ucapannya apa? Allahu a'lam. Illa biidznin minhu, kecuali dengan izin dari gurunya. Jadi jangan langsung guru menutup Allah taala alam misalkan, udah langsung bubar, enggak boleh seperti itu. Harus menunggu gurunya. Bahkan kalau misalkan hendaknya seorang santri tidak berdiri sebelum gurunya berdiri, itu adab yang bagus. Wala yatakallamu fi mas'alati akhdhil mudarrisi al-kalama fi ghairiha aw wala yatakallamu fi mas'alatin akhadhal mudarrisul kalama fi ghairiha. Wala yatakallamu, dan janganlah berbicara, membincangkan, fi mas'alatin, dalam satu masalah, satu permasalahan. Akhadhal mudarrisu al-kalama, yang mana guru sudah mulai membicarakan fi ghairiha, di masalah selain itu. Jadi jangan diungkit kembali masalah itu ketika guru sudah mulai masalah yang lain. Ya, karena itu masuk memotong pembicaraan. Wala yatakallamu bi syai'in, dan jangan berbicara dengan suatu hal hatta yanzura fihi faidatan, hingga dia bisa melihat apakah ada faedah dari ucapannya itu. Wa mawdi'an, dan juga apakah memang itu tempatnya yang pas gitu ya untuk berbicara itu. Wa yahdharul mumarah, ya. Dan hendaknya menghindari debat kusir yang kita hanya menginginkan kemenangan saja, bukan kebenaran. Dan berhati-hati ya, menghindari daripada debat kusir. Debat kusir sangat buruk sekali. Menghindari debat kusir fil bahthi, dalam pembahasan, dalam berdiskusi, wal mughalabati fihi, dan berusaha untuk mengalahkan di dalam hal tersebut, maka tidak boleh. Fa in tharat nafsuhu, ya lajjamaha bilijami samti was sabri. Jika nafsunya, jiwanya sudah berontak ingin untuk berbicara lebih atau mendebat atau yang misalnya, lajjamaha bilijami samt, maka hendaknya dia berusaha untuk meletakkan tali kekang pada jiwanya dengan tali kekang diam. Ya, tali kekang yang jiwa supaya tidak ya melanjutkan ingin berdebat, tadi sebenarnya adalah dengan diam, wasabri, dan sabar, wali inqiyadi, dan tunduk kepada gurunya. Lima ruya anhu, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tarakal mira'a, siapa yang meninggalkan debat kusir, wahwa muhiqqun, dan sebenarnya dia orang yang benar, orang yang berhak untuk melakukan itu, dan dia benar. Banallahu lahu baitan fi a'lal jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga yang tinggi. Ya. Fa inna dzalika aqta'u lintisharil ghadabi, ya, karena ketika orang itu ya melakukan hal tersebut, ya tidak berdebat, maka ini akan memutus kemarahan yang sudah mulai naik gitu ya. Wa ab'atu an munafaratil qulub, dan juga akan menghindarkan diri ya dari hati yang saling berpecah belah. Karena debat ini meskipun ada yang benar, ada yang salah, dan yang satu tahu itu salah, tidak akan bisa terhindar gitu. Masih ada kebencian, masih ada ketidaksukaan, pasti ada. Makanya kita berusaha untuk menghindari hal tersebut. Wa yajtahidu kullun minal hadirin, dan berupaya semua daripada orang yang hadir dalam majelis itu ala taharatil qalbi, untuk kesucian hatinya, li sahibihi, terhadap temannya, wa khulu anil hikdi, dan mengosongkan hatinya dari kedengkian pada orang lain. Wa an la yaquma wa fi nafsihi syai'un minhu, dan hendaknya tidaklah dia berdiri dari majelis itu sedangkan dalam hatinya masih ada kebencian pada orang lain, pada saudara kita. Maka jangan sampai ya. Wa idza qama minad darsi, dan ketika dia sudah berdiri dari majelisnya ya, atau ketika dia mulai berdiri dari majelisnya untuk
ya selesai pelajarannya, falyaqul ma jaa fil hadits, maka hendaknya dia membaca apa yang dalam hadis. Membaca apa? Yaitu membaca zikir kafaratul majlis. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik faghfir li dzanbi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, ini nas dalam apa namanya? Doa kafaratul majlis ya, dan dengan doa kafaratul majlis tersebut al-musannif mengakhiri pembahasan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Semoga apa yang kita baca, kita bahas ini menjadi suatu apa namanya, amal soleh, menjadi suatu ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ilmu bermanfaat, menjadi amal jariah untuk kami pribadi. Dan adapun untuk riwayat kitab ini maka kami riwayatkan dari guru kami Syekhuna Ustaz Abu Abdullah Rifqi Auliya Rahman ya. Beliau meriwayatkan kitab Tadhkiratus Sami' dan sanadnya ada dalam kitab beliau. Ala kulli hal, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita dalam membaca kitab ini. Ya, nasallallahu an yataqabbala minna ma qara'na wa ma ta'allamna wa ma 'allamna. Allahumma natawassalu ilaika bi khitami hadha al-qira'ah wa hadha al-majlis an yanfa'ana bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa iftah lana futuhal arifin. Allahumma zidna ilma, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afina fi Filastin wa fi sa'iril buldanil muslimin ya qawi ya aziz ya rabbal ya Rabb ya dzal jalali wal ikram. Wassallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.